Pernah nggak sih lu merasa udah di jalur yang bener tapi masih ragu apakah itu jalur menuju kekayaan atau cuma jalan di tempat aja? Kekayaan sejati itu nggak cuma soal angka di rekening, tapi lebih dari itu. Ada pola pikir, kebiasaan, dan keputusan kecil yang perlahan ngebawa lu ke sana. Nah, kalau lu penasaran udah di jalur yang tepat atau belum, coba cek 9 tanda ini. Siapa tahu lu udah lebih dekat menuju kebebasan finansial daripada yang lu kira. Satu, tahu kemana uang pergi. Kalau lu udah mulai rutin cek kemana aja uang lu lari tiap bulan, itu langkah awal yang keren banget. Banyak orang kerja keras siang malam, tapi uangnya selalu entah kemana. Padahal sadar soal arus keluar masuk uang itu kayak GPS yang ngarahin lu ke jalan menuju kekayaan. Lu nggak bisa sampai tujuan kalau nggak tahu posisi lu sekarang, kan? Dengan tahu kemana aja uang lu pergi, lu bisa lebih bijak mengambil keputusan keuangan. Ngebuat anggaran atau mencatat pengeluaran nggak bakal bikin hidup lu jadi sempit. Sebaliknya, itu justru jadi peta harta karun yang ngasih lu arah yang jelas. Punya anggaran itu kayak punya kontrol atas keuangan lu. Dengan mencatat pengeluaran, lu bisa mulai ngarahin uang lu, bukan cuma bereaksi tiap kali saldo rekening berkurang. Saat lu rajin ngecek laporan keuangan atau mulai catat pengeluaran harian, lu lagi melatih otot kekayaan lu sendiri. Setiap langkah kecil, seperti ngatur anggaran atau nulis belanja, bakal bantu lu ngontrol arus kas, supaya bisa fokus ke tujuan keuangan jangka panjang. Ini bukan cuma soal ngatur uang, tapi juga soal kebiasaan yang bakal bawa lu ke kebebasan finansial. Pelan-pelan, lu bakal jadi lebih cerdas ngatur keuangan dan lebih siap capai tujuan besar dalam hidup. Dua, mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Kalau lu udah mulai mikir 2 kali sebelum check out keranjang belanja, itu bukan berarti lu pelit. Itu justru bukti kalau lu pintar ngatur keuangan. Hidup hemat itu bukan berarti hidup serba kekurangan, tapi lebih ke gua tahu apa yang penting dan apa yang cuman bikin dompet jadi tipis. Saat lu berhasil alihin uang dari hal-hal yang enggak penting, kayak kopi mahal atau langganan yang enggak dipakai, ke hal-hal yang lebih bermanfaat, kayak investasi atau tabungan, itu kayak ngisi bahan bakar ke kapal kekayaan lu. Mungkin kelihatan kecil di awal, tapi ingat pepatah, lubang kecil di kapal bisa menenggelamkan kekayaan besar. Sekarang lu lagi nutupin lubang-lubang itu satu persatu, dan itu langkah yang luar biasa. Dengan semakin seringnya lu mengurangi pengeluaran yang enggak perlu, lu mulai sadar kalau uang itu bukan buat dibuang sia-sia demi kesan sementara. Lu udah mulai pilih kualitas daripada kuantitas, nilai daripada gengsi. Tiap keputusan kecil yang lu buat ngatur uang, kayak memilih masak sendiri daripada makan di luar atau lebih milih nabung daripada belanja barang yang enggak dibutuhkan, itu pelan-pelan bikin lu makin dekat dengan kebebasan finansial yang sesungguhnya. Langkah-langkah kecil ini ngebantu lu bangun fondasi yang kokoh buat masa depan keuangan lu. Tiga, tidak terjebak gimmick dan brand. Sekarang lu tahu udah naik level finansial saat belanja nggak lagi soal logo di baju, tapi lebih ke fungsi barang itu sendiri. Dulu mungkin lu gampang tergoda sama iklan dengan kata-kata bombastis dan kemasan mewah. Lu beli barang cuma karena kelihatan keren, padahal seringnya barang itu nggak ada nilai tambah atau bahkan nggak berguna. Sekarang lu lebih selektif. Lu lebih fokus ke pertanyaan simple. Berguna nggak ya? Dan ini yang bikin lu beda dari banyak orang yang masih terjebak dalam perangkap konsumerisme. Lu udah nggak jadi target empuk para marketer yang jago bikin semua hal kelihatan harus banget dibeli. Kenyataannya, banyak yang kita beli bukan karena butuh, tapi karena pengen terlihat keren di mata orang lain. Tapi lu udah bebas dari tekanan itu. Lu nggak lagi beli barang buat pamer ke orang lain, lu beli karena memang butuh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi soal perubahan mentalitas. Lu mulai hidup di luar ekonomi impresi dunia, di mana orang beli barang demi validasi sosial. Saat lu bisa lepas dari jebakan itu, lu juga ngebebasin lebih banyak ruang di dompet, di pikiran, dan di hidup lu. Lu mulai sadar kalau yang lebih penting bukan tampilan luar, tapi seberapa berguna barang atau keputusan yang lu ambil. Ini bukan cuma soal ngirit, tapi soal memilih yang terbaik buat diri lu tanpa terpengaruh ekspektasi orang lain. 4. Memilih waktu daripada uang. Dulu mungkin lu sering mikir yang penting dapetin duit dulu, urusan lain belakangan. Kerja keras, lembur, dan terus berusaha buat dapet uang sebanyak-banyaknya jadi prioritas utama. Tapi sekarang, lu mulai sadar kalau waktu itu jauh lebih mahal daripada uang. Uang bisa dicari, dicetak, atau bahkan ditransfer, tapi waktu sekali lewat nggak bisa diulang. Lu jadi lebih selektif dalam memilih pekerjaan, proyek, atau bahkan pertemanan. Bukan karena lu sombong, tapi karena lu tahu nilai waktu lu. Lu udah nggak mau lagi tukar jam hidup cuma buat gaji yang bikin stres 7 hari seminggu. Sekarang, lu lebih bijak dalam ngatur waktu. Karena lu paham banget kalau waktu itu aset paling berharga yang nggak bisa lu dapetin lagi.
Dengan mulai memilih waktu daripada uang, lu mulai bangun sistem hidup yang lebih teratur. Lu nggak cuma sibuk kerja, tapi juga meluangkan waktu buat diri sendiri, keluarga, atau hal-hal penting lainnya dalam hidup. Lu tahu penghasilan aktif itu oke, tapi penghasilan pasif adalah mimpi yang layak dikejar. Lu nggak cuma mikirin uang sebagai tujuan akhir, tapi lebih melihat uang sebagai alat untuk beli kebebasan. Kebebasan buat punya waktu istirahat, waktu bareng keluarga, dan waktu buat diri sendiri. Waktu jadi aset utama lu sekarang, dan itu tanda kalau lu udah mikir jauh ke depan. Sekarang, lu lebih bisa menghargai waktu yang lu punya, dan itu jadi salah satu langkah besar menuju kebebasan finansial. 5. Melihat utang sebagai alat, bukan ancaman. Dulu mungkin dengar kata utang aja udah bikin lu keringetan, sekarang lu mulai bisa ngelihatnya dengan kepala dingin. Lu sadar kalau enggak semua utang itu buruk. Ada utang yang bisa jadi alat buat bantu lu berkembang, bukan malah ngejebak lu di lubang yang makin dalam. Misalnya, utang buat buka usaha atau beli aset yang bisa ngasih pendapatan. Lu udah ngerti bedanya utang buat beli gadget terbaru yang cuman buat gaya-gayaan sama utang buat beli properti atau investasi yang nilainya bakal terus berkembang. Sekarang, lu udah paham cara manfaatin leverage dengan bijak tanpa takut terjebak. Lu ngerti kalau utang bisa jadi alat yang berguna kalau dipakai dengan benar. Dan lu nggak sembarangan ambil utang cuma karena tergoda beli barang yang nggak perlu. Intinya, lu nggak takut sama utang, tapi lu juga nggak sembarangan. Lu paham kalau utang itu kayak pisau, kalau tahu cara pegang, dan pakainya bisa bantu lu masak hidangan enak alias kekayaan. Tapi kalau asal-asalan, bisa melukai diri sendiri. Lu udah cukup dewasa buat tahu kapan harus pinjam, kapan harus tahan, dan kapan harus bilang, cukup dulu deh. Ini tandanya lu nggak cuma makin kaya secara angka, tapi juga makin cerdas dalam ngatur strategi keuangan. Dengan ngerti cara ngelola utang, lu udah buka banyak kesempatan buat capai tujuan finansial lu tanpa terjebak dalam beban yang nggak perlu. Sekarang, lu lebih bijak dan sadar akan risiko dan manfaat dari utang yang lu ambil, dan itu salah satu tanda bahwa lu udah di jalur yang benar buat mencapai kebebasan finansial. 6. Punya tujuan kekayaan yang jelas. Kalau ditanya mau kaya buat apa, dan lu bisa jawab tanpa mikir lama, itu tandanya lu udah nggak cuma ngejar uang, tapi punya arah yang jelas. Lu nggak lagi kerja keras tanpa tahu tujuannya. Lu punya peta yang ngarahin kemana lu harus pergi, dan percaya deh, itu bikin perjalanan finansial lu jadi lebih terarah. Sekarang mimpi lu bukan cuma tempelan motivasi di wallpaper HP, tapi lu mulai bagi tujuan jadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai. Lu paham bahwa impian tanpa rencana itu cuma ilusi, dan lu nggak mau hidup dalam halusinasi finansial. Setiap keputusan yang lu ambil, baik itu investasi, belanja, atau liburan, selalu dipertimbangin dengan cermat. Dan selalu tanya diri, apakah ini bawa gua lebih dekat ke tujuan? Kalau jawabannya iya, terusin. Kalau enggak, tinggalin aja. Lu udah ngerti kalau tujuan keuangan lu itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi lebih dari itu. Lu mulai bagi impian besar jadi langkah-langkah kecil yang lebih realistis dan terukur. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Lu nggak lagi tergoda buat ikut-ikutan tujuan orang lain atau ngejar mimpi yang enggak sesuai sama lu. Sekarang, tujuan keuangan lu jadi kompas pribadi yang ngarahin semua keputusan lu. Dengan punya tujuan yang jelas, lu bisa lebih fokus dan nggak gampang tergoyahkan. Setiap langkah yang lu ambil semakin deketin lu ke tujuan besar, dan itu bikin perjalanan finansial lu makin bermakna. 7. Tidak mencari jalan pintas kesuksesan. Sekarang lu udah berhenti percaya sama iklan yang janjiin jadi miliarder dalam seminggu tanpa usaha. Bukan karena lu nggak punya mimpi besar, tapi karena lu tahu yang instan itu biasanya cuma enak di awal, tapi nyesel di belakang. Lu udah belajar kalau kekayaan sejati itu nggak dibangun lewat cara-cara singkat atau jangka pendek. Kekayaan yang bertahan lama itu dibangun melalui proses yang stabil dan konsisten. Lu sekarang udah paham kalau proses jauh lebih penting daripada hasil yang cepat. Lu lebih milih ritme yang stabil dan bisa lu jaga dalam jangka panjang, bukannya lari sprint yang bikin engos-ngosan. Maraton yang lu nikmati, tiap langkahnya jauh lebih berharga daripada ngejar tujuan yang cepat dan instan, yang cuma kasih rasa puas sementara. Lu udah sadar bahwa konsistensi adalah kunci sukses. Lu nggak buru-buru demi hasil cepat, tapi lebih milih untuk ngerawat tiap langkah supaya hasilnya bisa bertahan lama. Lu paham kalau keberhasilan itu nggak datang dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang lu ulang terus setiap hari. Setiap keputusan yang lu buat, lu tahu itu semua ngebangun fondasi yang kuat buat masa depan keuangan lu. Pelan tapi pasti lu nggak lagi takut berjalan sesuai kemampuan lu.
Lu sadar hidup ini bukan soal ngejar hasil instan, tapi soal bangun sesuatu yang kokoh, yang nggak cuma datang, tapi juga bertahan. 8. Tahu kemampuan menentukan kekayaan. Lu makin sadar bahwa uang itu penting, tapi kemampuan jauh lebih penting. Soalnya uang bisa hilang kapan aja, entah karena krisis, keputusan yang salah, atau bahkan keberuntungan yang buruk. Tapi skill itu nempel di lu, dan semakin lu asah, semakin kuat fondasi kekayaan yang lu bangun. Lu mulai fokus belajar hal-hal yang punya nilai jangka panjang. Bukan cuma teori, tapi juga mindset, kebiasaan, dan nilai diri. Lu tahu bahwa orang yang benar-benar kaya bukan yang punya saldo terbesar hari ini, tapi yang tetap bisa bangkit dan bangun semuanya dari nol lagi kalau semua hilang besok. Kemampuan buat bangkit, beradaptasi, dan belajar dari pengalaman itulah yang sesungguhnya membedakan antara mereka yang bertahan lama dan mereka yang cuma nikmatin kesuksesan sementara. Makanya lu sekarang lebih rajin baca, ikut kelas, belajar dari pengalaman, bahkan dari kegagalan. Lu udah paham bahwa sebelum lu bisa punya kekayaan besar, lu harus jadi pribadi yang cukup besar buat menampungnya. Lu bangun diri lu dulu karena lu tahu kalau pondasinya kuat, kekayaan nggak cuma datang tapi juga bertahan. 9. Fokus pada masalah yang ingin diselesaikan. Sekarang lu mulai lihat uang sebagai alat untuk nyelesain masalah yang lebih besar. Lu mulai mikirin makna di balik setiap keputusan finansial, bukan cuma saldo di rekening. Mungkin sekarang lu lebih peduli gimana uang bisa bantu orang lain atau bahkan ngubah dunia sedikit demi sedikit. Lu udah paham kalau uang itu mengikuti nilai dan semakin lu fokus cari solusi buat masalah yang penting, semakin banyak peluang keuangan datang dengan sendirinya. Bukan cuma karena lu butuh uang, tapi juga karena orang lain butuh solusi yang lu tawarin. Uang datang saat lu bisa ngasih nilai dan bantu orang lain, bukan cuma ngejar keuntungan pribadi. Passion lu yang kuat jadi magnet yang menarik segala hal yang sesuai dengan nilai lu. Lu nggak cuma pengen kaya, tapi juga kaya makna. Lu paham rumusnya, passion ditambah masalah sama kemakmuran. Ini lebih dari sekadar ngejar angka di rekening, tapi gimana lu bisa ngasih kontribusi yang berarti, dan itu yang jadi inti dari kekayaan sejati. Jadi, kalau lu udah mulai ngerasa tanda-tanda ini, itu artinya lu lagi di jalur yang benar menuju kekayaan sejati. Ingat, perjalanan finansial itu bukan soal seberapa cepat lu bisa sampai, tapi tentang seberapa konsisten dan bijak lu dalam mengambil langkah. Lu nggak perlu terburu-buru atau ngebandingin diri sama orang lain. Fokus aja sama tujuan dan kebiasaan positif yang udah lu bangun. Terus belajar, terus berkembang, dan yang paling penting, nikmatin setiap prosesnya. Kekayaan sejati bukan cuma soal harta, tapi juga kebebasan dan kepuasan dalam hidup. Jadi ayo terus maju dan raih masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.